kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semua. Nah adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Adik-adik tetap semangat ya. Kita tetap semangat muji Tuhan, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa Alkitab kita ya, untuk mengikuti ibadah. Dan sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu sepanjang hari dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan menyertai dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikanlah kami Tuhan sukacita. Berikanlah kami Tuhan hikmat-Mu, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan Tuhan kepada kami, masing-masing adik-adik sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada kami fokus Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik Tuhan, dan apa yang akan disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7-8. Bisa dibuka dulu di Alkitabnya, kita baca secara bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Aku Mau Mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum ke situ kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau diberkati sama Tuhan? Bisa angkat tangannya ya. Kakak juga mau. Kita semua orang pasti mau diberkati Tuhan. Gimana sih kak caranya biar kita selalu diberkati Tuhan? Caranya adalah kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Kenapa kak kita kok harus mengandalkan Tuhan? Kenapa nggak mengandalkan yang lain? Karena Tuhan itu selalu memberikan berkat kepada kita, dan berkatnya itu tidak pernah berkekurangan untuk kita semua. Nah, kalau kita mengandalkan yang lain, kita akan selalu mendapatkan kekecewaan saja. Nah, mengandalkan Tuhan itu gimana sih kak maksudnya? Nah, kita bisa baca bareng di ayat ke-8 bareng-bareng ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nih, kakak sudah bawa pohonnya nih. Kita pasti tahu kalau tumbuhan itu memerlukan air biar dia bisa tetap hidup. Maksudnya gimana kak kalau kita? Air itu ibarat firman Tuhan. Jadi kita juga selalu membutuhkan firman Tuhan agar sumber pertumbuhan kita itu selalu tumbuh. Kita bisa tumbuh di dalam Tuhan secara bersama-sama. Lalu tulis di situ yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ke akar-akarnya, kan bisa ngeliat kalau di tumbuhan ini mungkin nggak kelihatan ya akar-akarnya, tapi kan pasti pernah lihat tumbuhan ada akar-akarnya. Akar-akar itu selalu ada di mana sih adik-adik? Akar itu selalu berada di bawah, di bagian tumbuhan yang paling bawah. Itu maksudnya akar ini sebagai fondasi. Nah, kita harus memiliki fondasi iman. Nah, fondasinya imannya tuh gimana? Dengan firman Tuhan tadi yang diibaratkan dengan air. Dengan memiliki fondasi iman yang kuat, maka kita akan dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan benar. Lalu ditulis di sini selanjutnya, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu gimana sih? Kan bisa bayangin nggak panas terik? Panas terik itu cahaya itu loh adik-adik. Nah, tidak mengalami panas terik itu berarti bukan maksudnya tumbuhan itu nggak bisa kena matahari, bukan. Tapi kalau kena matahari dia tidak akan berdampak buruk gitu. Nah, itu diibaratkan seperti kita, seperti anak-anak Tuhan yang tidak mengalami panas terik. Itu berarti firman Tuhan yang tadi sebagai fondasi iman kita akan membuat kita menjadi anak yang selalu kuat, anak yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengeluh. Lalu ditulis di situ lagi yang daunnya tetap hijau. Nih, daunnya tetap hijau. Kalau daun ini ibaratnya apa kak? Kalau daun yang tetap hijau ini ibaratnya jika kita selalu mengandalkan Tuhan, firman Tuhan menjadi fondasi hidup kita, maka daun ini akan selalu hijau kan? Berarti kita itu akan selalu mendapatkan sukacita, kita akan selalu mendapatkan berkat yang melimpah gitu ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu punya kehidupan yang selalu indah gitu. Selanjutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita tahu tumbuhan itu kadang bisa mati loh kak kalau misalkan dia hidup terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya. Nah, ibaratnya di Alkitab ini yang tidak khawatir dalam tahun kering, maksudnya kita jika sudah memiliki fondasi iman yang kuat, jika kita sudah mengandalkan Tuhan di setiap waktu, maka di dalam keadaan apapun, di waktu apapun, kita itu selalu percaya akan penyertaan dan janji-janji Tuhan bagi kita. Jadinya kita tidak perlu khawatir lagi di waktu apapun. Itu pentingnya kita harus mengandalkan Tuhan adik-adik. Selanjutnya, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, mungkin kalau di tumbuhan yang kakak bawa ini nggak ada buahnya ya dia, tapi di tumbuhan-tumbuhan yang besar, mungkin kan misalnya di depan rumah atau di depan sekolah, itu ada tumbuhan yang besar-besar terus yang punya buah. Nah, ini maksudnya gimana kak?
yang menghasilkan buah. Ini maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu tadi, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu gimana, Kak? Buah-buah yang baik itu berarti kita itu selalu bisa optimis dalam keadaan apapun, kita juga tidak mudah menyerah dan menjadi karakter atau anak-anak sekolah minggu yang baik. Buah-buah yang baik juga sudah diceritakan oleh Kak Dina minggu lalu. Masih ingat? Buah-buah yang baik itu adalah bisa kita lihat dalam buah-buah roh. Nanti bisa diingat-ingat ya, kemarin buah-buah rohnya ada 9 nih, bisa diingat-ingat lagi. Ini kakak taruh dulu ya. Nah sekarang gimana sih Kak, kalau gitu aku mau selalu mengandalkan Tuhan nih Kak, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Mengandalkan Tuhan itu gimana? Mengandalkan Tuhan itu berarti kita harus menyerahkan seluruhnya, seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan di waktu kapanpun, dimanapun. Berarti adik-adik itu selalu menomorsatukan Tuhan di waktu apapun. Misalkan caranya gimana tadi? Dengan selalu berdoa dan selalu beribadah setiap saat. Jadi kita nggak boleh lagi nih males-males berdoa, kita nggak boleh lagi nih males-males gereja, males-males beribadah. Walaupun dalam kondisi online seperti ini pun kita selalu yakin kalau Tuhan itu ada beserta kita. Jadi kita nggak boleh males-malesan, kita udah nggak mau sekolah minggunya online terus jadi males, nggak boleh ya. Kita harus tetap berdoa dan tetap beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Nah, ini kapan Kak? Setiap waktu. Waktu kita ada di rumah, waktu kita ada di sekolah, atau dimanapun. Waktu kita bermain, waktu kita belajar, kapanpun. Jadi misalkan kalian mau ujian, berdoa dulu nih kepada Tuhan nih. Tuhan, aku mau ujian nih Tuhan, aku sudah belajar, aku sudah berusaha, tolong Tuhan mampukan aku dalam mengerjakan soal ulangan gitu ya. Tapi kita harus juga tetap berusaha. Terus kita mau keluar rumah, Tuhan, berdoa lagi, Tuhan, aku mau keluar rumah, tolong lindungi dan jagai aku dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan gitu. Jadi kita harus selalu berdoa dan beribadah kapanpun itu, biar kiranya apa yang sudah diceritakan hari ini bisa kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi adik-adik sekolah minggu yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Nah adik-adik, untuk mengakhiri cerita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan kepada kami masing-masing adik-adik sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya apa yang sudah kami dengarkan Tuhan tentang bagaimana harus selalu mengandalkan Engkau di setiap waktu, biar adik-adik sekolah minggu dapat selalu mengingat dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami beribadah secara online Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati masing-masing adik-adik sekolah minggu dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati kesehatan agar kami dapat berkumpul bersama lagi Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya, minggu depan di tanggal 6 Maret 2022 kita akan kembali lagi kebaktian secara langsung di Rumah Pastori HKBP Efrata Darjo jam 7:30 pagi. Jangan lupa pakai masker dan juga membawa Alkitab. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu. Eits, jangan lupa tapi ada ayat hafalan loh yang harus dihafalkan. Yang pertama ada di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kemudian ada di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik pada semua orang. Dan ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja
Kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ingat ya, 3 ayat hafalan ini harus dihafalkan minggu depan. Kakak tunggu di gereja minggu depan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu.